Halo, jadi pada video ini saya akan coba memaparkan tutorial software Origin untuk pemula. Sebelum saya jauh membahas tutorialnya, mungkin saya sedikit kasih informasi software Origin itu apa. Jadi software Origin ini merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat atau menampilkan data. Jadi misalnya teman-teman mengambil data di suatu tempat atau melakukan mengambil data apapun itu ingin ditampilkan gitu datanya dalam bentuk grafik. Software Origin ini bisa digunakan. Mungkin pertanyaan kenapa nggak pakai Excel, kenapa nggak pakai bawaan dari Word. Nah sebenarnya uh, kelebihan dari Origin ini dia tampilannya teman-teman. Jadi tampilan grafik yang ada di software Origin itu bagus ketimbang defaultnya tampilan dari Excel teman-teman. Tapi bukan berarti software Excel itu nggak bisa mirip dengan Origin, bisa, tapi perlu waktu, jadi perlu diedit-edit. Nah kalau Origin kita ada data, lalu kita input langsung ke Origin, nah tampilannya udah bagus. Mungkin kalau saya katakan standar jurnal-jurnal Q1, Q2 itu pasti rata-rata pakai Origin untuk tampilannya. Tapi tidak menafikan pakai Excel pun juga bisa. Jadi seperti singkatnya sebenarnya Origin ini kayak cara cepat lah untuk membuat grafik bagus. Dan grafik bagus ini nggak hanya dalam penelitian, mungkin nanti teman-teman mau memaparkan presentasi ke klien agar datanya tampilannya bagus, nah itu bisa pakai Origin juga. Nah mungkin langsung aja saya kasih tutorialnya untuk software Origin ini. Mungkin sebelum teman-teman pakai software Origin, teman-teman bisa download dan harus crack juga software Origin ini. Karena kalau tidak di crack mungkin ada trialnya 30 hari. Tapi kalau di crack ya ada, ya bisa selamanya dipakai. Baik, nih saya akan klik software Originnya ya. Oke, yes. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan Origin untuk awalnya ya teman-teman. Jadi di sini ya agak sedikit membingungkan ketimbang software Excel yang lebih sederhana. Oke, mungkin saya langsung kasih tahu caranya aja, bagaimana input datanya, bagaimana nanti grafiknya bisa muncul, bagaimana kita ingin mengubah bentuk grafiknya, ngedit sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Oke, mungkin langsung aja. Jadi di sini di Excel saya ada data teman-teman, di mana misalnya saya melakukan uji coba kapal satu lambung dengan kapal dua lambung. Di mana kapal satu lambung ini saya variasikan terhadap fruit number-nya. Jadi misalnya fruit number-nya dari 1 sampai 5. Ternyata dari 1 sampai 5 kita dapat nih nilai hambatannya seperti ini. Lalu pada variasi kedua, saya misalnya ingin melihat hambatan untuk kapal katamaran yang dua lambung. Dapatlah data hambatannya kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke origin, teman-teman harus menentukan dulu nih yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y. Ini tergantung keinginan teman-teman sendiri. Jadi misalnya, oh saya mau hambatannya sumbu X boleh. Jadi tergantung ya. Jadi kalau di sini saya fruit numbernya sumbu X, hambatannya sumbu Y. Nah, kenapa ini menjadi penting teman-teman? Karena nanti origin itu dia agak sensitif, nggak bisa sembarangan main input aja. Kalau di Excel kan kita blok aja ini, langsung kita insert, misalnya insert tabel atau grafik langsung jadi gitu ya. Tapi origin nggak bisa, dia harus disetting dan dia harus tahu gitu ya. Nah, misalnya saya ingin input yang data monohal dulu teman-teman. Berarti tadi kita udah sepakat ya bahwa sumbu X-nya itu adalah fruit number. Oke, saya input data sumbu X-nya, saya Ctrl C di sini ya. Lalu saya pindah tab ke originnya. Nah, di sini tampilan awal origin, dia udah minta nih AX. Nah, AX ini apa? AX ini adalah data sumbu X. Berarti tadi yang udah kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Di titik satu ini ya teman-teman. Jangan dari atas, karena dari atas ini dia keterangannya. Nah, long name ini apa? Long name tadi kan kita udah sepakat, kita pakai fruit number ya. Udah kita klik fruit number, di mana satuannya tidak ada. Tahu di sini satuannya diminta, satuannya strip tidak ada. Lalu keterangannya apa? Nah, keterangan ini bisa teman-teman kasih keterangan monohal. Yang kita untuk kapal yang satu lambung ya, teman-teman. Nah, sekarang balik lagi ke file Excel-nya. Kita mau input data sumbu Y ya, sama Ctrl C. Ini,
lalu Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Lalu kasih keterangan, tadi ini adalah hambatan. Tulis hambatan. Atau saya tulis dalam bahasa Inggrisnya aja ya. Drag. Satuannya apa? Drag itu Newton. Oke. Lalu kasih keterangan ini untuk yang besar ya, mono hal. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari input data ini pertanyaannya bagaimana nih cara menampilkan grafiknya. Nah, caranya gampang teman-teman. Teman-teman bisa klik apa namanya cell di sini, klik aja, klik sorry. Nah, akan terblok semua. Ketika terblok, teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman bisa klik sebentar, plot. Nah, ketika plot ini ada pilihannya teman-teman, mau line, mau simbol, atau line dan simbol. Nah, misalnya saya ingin line dan simbol. Nah, sebenarnya bebas teman-teman mau jenisnya apapun. Ini saya kasih contoh aja untuk yang paling gampang dulu aja ya. Misalnya yang scatter nih. Saya klik. Oke. Nah, di sini akan muncul datanya teman-teman. Kalau kita perjelas. Nah, kualitas grafiknya itu tampilannya lebih baik ketimbang software Excel gitu ya. Tapi saya bilang lagi, Excel bukan berarti nggak bisa seperti ini. Sangat bisa, tapi perlu diedit-edit lagi. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang misalnya teman-teman pengen masukin data kedua. Nah, biasanya kalau orang yang baru belajar, ketika input data yang kedua, itu bingung. Atau pas di input kok datanya salah. Nah, karena untuk yang saya bilang lagi, karena software Origin ini agak sensitif. Nggak bisa satu variabel salah gitu. Pokoknya harus logikanya benar gitu ya. Baik, ini misalnya saya sampingkan dulu. Nah, bagaimana kita ingin input data yang kedua? Tadi kan data kedua kita adalah, variasi kedua kita adalah kapal katamaran ya teman-teman. Nah, sekarang gimana data ini masuk ke software Origin? Caranya, nah kita kembali lagi ke software Origin. Nah, teman-teman kan harus masukin data Excel ya ke sini. Sedangkan ini nggak ada datanya ya, nggak ada tabnya. Gampang teman-teman. Klik kanan, lalu add new column. Klik kanan, add new column. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Klik kanan, add new column. Dan ini bisa sebanyak apapun, seperti itu. Nah, sini akhirnya muncul 2 kolom, teman-teman. Nah, biasanya kalau orang yang baru belajar, itu akan langsung main input aja. Ketika main input, dibuat grafiknya, itu pasti grafiknya aneh. Mungkin saya kasih contoh ya yang aneh dulu ya. Misalnya main input aja nih, contoh ya, ekstrim, Ctrl C. Saya input langsung semua di sini, Ctrl V. Saya kasih keterangan nih ya, C, Ctrl V. Ini monohal, ini bukan monohal ya, ini katamaran. Katamaran. Katamaran, itu kapal 2 lambung ya. Oke, jadi dari data ini, misalnya saya blok, tadi ya, saya blok semua. Lalu saya plot, saya misalnya tadi klik yang sama ya, scatter. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini salah nih. Kenapa salah? Coba teman-teman lihat. Kita kan punya 2 data doang. Nah, tapi di sini ada katamarannya 2 muncul nih. Harusnya yang merah nih nggak ada gitu. Kenapa merah ini bisa? Ya kan merah ini 1 2 3 4 5 terus sumbunya ya. Nah, kenapa ini salah teman-teman? Jadi poinnya di sini teman-teman. Teman-teman perhatikan ini nih. Ini merepresentasikan sumbunya. Nah, ini AX, BY, CY, DY. Artinya nih semua 3 data ini dibaca sebagai sumbu Y. Sedangkan yang ini harusnya sumbu X ya. Nah, bagaimana merubah ini menjadi sumbu X? Ini kan fruit number kita sepakat ya, sumbu X ya. Kita apa namanya? Kalau nggak salah klik 2 kali. Nah, ya ketika diklik 2 kali, saya ulang lagi ya. Klik 2 kali di sumbunya. Lalu teman-teman coba ke bawah. Nah, di sini ada nih option plot design nation. Artinya dia ini pengen sumbu apa sih gitu ya. Karena ini harusnya X ya, dia kasih tanda X. Kita apply. Oke, nah dia akan otomatis menjadi X2 terhadap Y2. Logikanya benar ya, tadi ini X1 terhadap Y1, ini X2 terhadap Y2. Jadi ini yang monohal, ini yang katamaran. Oke, sekarang kita input grafiknya. Kita klik, lalu kita plot, lalu kita klik simbol scatter misalnya. Atau yang lain, ini aja deh nggak apa-apa.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilan grafiknya seperti itu. Dan ini udah benar ya. Artinya di sini kita udah punya dua variasi nih. Ini data yang monohal, ini data yang katamaran. Dan ini tampilannya lumayan bagus ya teman-teman. Dan sekedar informasi lagi, misalnya teman-teman pengen lebih bagus lagi nih tampilannya. Ada caranya sebenarnya kita mainin ininya teman-teman. Jadi ini bisa diedit. Misalnya kita mau main skala in. Misalnya di sini ada keterangannya semua ya teman-teman. Misalnya skala. Eh, jadi dari maksudnya kenaikan berapa? Saya misalnya kenaikan 0,5 apply. Nah, ini kan setiap 0,5 perubahannya. Lalu titik ini pengennya 0 nih. Biasanya kan kalau grafik atau di jurnal itu harusnya mulai dari 0 ya. Di sini kasih keterangan from-nya jangan 0,5, from-nya ketik 0. Oke, bagus ya. Lalu atau ini saya ganti satu aja deh. Bagusan satu. Nah, jadi better ya. Sama nih, ini juga untuk sumbu Y-nya kita klik aja dua kali. Nah kan muncul tab seperti ini, kita klik scale. Lalu kita pengen mulai dari 0. Apply. Oke. Nah, better ya teman-teman. Dan kalau mau lebih baik lagi, teman-teman bisa otak-atik semua di otak-atik di sini hingga tampilannya jadi bagus sekali. Tahu bisa juga teman-teman main font. Nah, biasanya ini kan fontnya kalau nggak salah ini Arial ya. Sedangkan kalau jurnal itu dia Times New Roman, misalnya seperti itu. Ya udah teman-teman mainin fontnya aja. Misalnya titel. Nah, di sini ada nih. Sebentar saya cari ya. Harusnya bisa diklik nih. Properties. Nah, iya teman-teman. Misalnya saya pengen ganti, kalau saya lebih suka yang at least ini. Dia cukup baik tampilannya. Rata-rata jurnal saya lihat pakai ini semua. Lalu pengen semuanya langsung sama biar nggak satu-satu ya, klik apply formatting to all label. Jadi all semuanya ya. Ini oke. Okay. Nah, jadi semuanya ya kecuali yang ini harus diedit lagi. Misalnya ini. Lalu ini juga bisa teman-teman geser mau taruh sini. Lalu ini juga tadi kita pakai Liu ya. Coba saya cari ya Liu ini kalau di sini bukan grid line, bukan title and format, harusnya di sini sih teman-teman nih, tapi saya nggak ketemu nih. Titelnya ini nggak bisa diklik ya. Harusnya bisa nih. Coba saya cari dulu ya, format, title, grid line, break custom. Oke, ini saya nggak ketemu ya, harusnya bisa, tapi saya agak lupa nih. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana grafik ini kita input ke misalnya ke Word atau ke Excel atau ke apapun itu. Nah, ada dua cara teman-teman. Misalnya grafiknya udah oke nih, udah bagus nih tampilannya nih. Atau sebelum lebih jauh itu mungkin teman-teman mau ngedit nih, ngedit agar lebih baik lagi nih si titik-titiknya ini. Bisa teman-teman. Jadi ada titik apa namanya? Dot-dot ini, titik-titik ini bisa lebih bagus dari Excel. Maksudnya lebih bagus dari sini. Mau edit nih, klik ini, klik titiknya aja ya dua kali, dia akan muncul terpop up. Dia akan ada centangnya ya. Misalnya pengen yang data pertama nih ya, kita data 2 kita hapus dulu, kita lihat data pertama. Nah, simbolnya misalnya kita mau ganti nih yang lebih bagus dan lebih menarik, bisa teman-teman. Jadi misalnya tar size ini, nah misalnya ganti nih ya, geometrik. Oke. Nah, jadi banyak tuh teman-teman pilihannya, lebih banyak ketimbang Excel. Nah, bisa mau seperti ini, nah, lalu bisa mainin warnanya juga. Apply. Oke, nah lebih better kan ya, lebih menarik. Yang katamarannya kenapa nggak muncul? Tadi kan kita hilangin ya. Kita tampilin. Oke, nah kan muncul ya, kan lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya kita pengen yang line simbol ganti. Nah, simbolnya kita biasanya di sini bisa diklik. Mungkin di sini saya ada sedikit error ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini seperti ini kalau diganti. Jadi bisa diedit-edit semenarik dan sebagus mungkin. Balik lagi tadi kita ingin uh, export data ini ke Excel atau ke Word atau ke PowerPoint kita. Cara paling gampang adalah klik kanan. Klik kanannya jangan di tabel kayaknya. Di sini nih sebelah sini klik kanan. Nah, ada klik export page. Klik export.
Di sini teman-teman bisa nih, misalnya formatnya nih, hati-hati, jangan EPS ya, tapi misalnya format yang paling bagus itu PNG. Saya taruh di desktop. Oke, apply, loading ya. Ada keterangan telah diekspor, klik OK. Oke, kita lihat di desktop apakah ada. Tidak muncul ya, berarti ada kesalahan teknis. Saya cek lagi, harusnya ada nih. Saya ulangi lagi ya, klik coba atau di tempat lain cek. Ya tidak ada. Oke, saya balik ke origin dulu. Lalu apa? Saya cek tadi ekspornya, export page. Tadi PNG benar, harusnya ada nih di desktop ya. DPI-nya ada, oke. Destination already exists. User Fajri desktop GraphTK PNG. Harusnya ada nih. Atau coba saya klik manual ya, mungkin ada sedikit kesalahan teknis nih. Misalnya saya klik ekspor lagi, ininya saya manualkan, coba desktop yang ini nih. Oke, apply. Oke. Nah ini teman-teman, grafiknya sudah muncul di desktop seperti ini. Sangat baik, tampilannya bagus dan menarik. Atau ada cara cepat juga teman-teman, misalnya teman-teman mau presentasi nih ya, misalnya langsung dimasukin ke PowerPoint karena misalnya mau presentasi ke klien seperti itu. Udah, kita buka tab baru dulu. Nah misalnya pengen masukin ke sini nih grafiknya, gimana caranya? Nah ini gampang teman-teman, ini langsung klik kanan, copy format, sorry, klik kanan, bukan copy format nih, bentar, copy, harusnya ada menu lebih cepat nih ya, bentar saya ingat-ingat dulu ya, copy format all, coba ya, saya Ctrl V, oh nggak bisa, copy page, sorry, copy page, ini kita klik Ctrl V. Nah, jadi langsung dia akan muncul di sini, teman-teman. Nah, kelebihannya kalau kita pakai copy page, teman-teman, bedanya kita save sebagai PNG. Jadi kalau misalnya teman-teman, oke, ini grafiknya ada yang salah nih, mau diedit. Jadi, teman-teman klik 2 kali aja. Dia akan langsung nge-recall ke grafiknya, teman-teman. Jadi bisa langsung diedit langsung dari originnya. Sedangkan kalau PNG itu nggak bisa. Baik, itu tutorial untuk software originnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.